Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Misyarofa dengan NIM 2120085. Jadi video ini dibuat guna memenuhi tugas UTS TKM yang diampu oleh Bapak Mutamam. Yang pertama ada, mengapa sih TKM itu penting? Jadi TKM itu penting dipelajari karena dapat membentuk masyarakat responsif terhadap perubahan tuntutan masyarakat di era globalisasi ini. TKM juga dapat membentuk sekolah yang tanggap dan mampu merespon perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan demi memberikan kepuasan pada stakeholder. Lalu TKM juga dianggap sebagai strategi yang penting untuk memenangkan persaingan. Karena TKM sendiri mengedepankan pendekatan mengenai kualitas, maka perusahaan akan terus melakukan perbaikan terhadap kualitas suatu produk. Dalam suatu perusahaan pun juga harus dilakukan pengendalian kualitas yang berfokus pada produk akhir, yang dihasilkan harus standar sesuai dengan ketentuan. Untuk yang selanjutnya ada sejarah dari TKM. Jadi TKM itu bermula di Amerika Serikat selama Perang Dunia II. Ketika ahli statistik Amerika Serikat, yaitu W. Edward Deming, menolong para insinyur dan teknisi untuk menggunakan teori statistik guna memperbaiki kualitas produksi. Setelah perang, teorinya banyak diremehkan oleh perusahaan Amerika. Kemudian, Deming pergi ke Jepang, di mana dia mengajarkan pemimpin bisnis top pada statistical quality control. Mengajarkan mereka dapat membangun negaranya jika mengikuti nasihatnya. Kemudian TKM muncul sebagai respon pada kesulitan membaurkan pendekatan kualitas teknis dengan tenaga kerja yang berkembang pesat, yang tak terlatih atau semi terlatih saat dan setelah Perang Dunia II. Meskipun banyak dari ide tersebut yang berawal dari Amerika Serikat, namun sebagian besar perusahaan Jepanglah yang mengimplementasikannya dan memperbaikinya dari tahun 1950-an. Kemudian seperti halnya pendekatan kualitas teknis, TKM juga menekankan pada pentingnya input, namun mengembangkannya dari kompetensi teknis kepada pentingnya motivasi orang dan kemampuannya untuk bekerja dalam tim dalam rangka memecahkan persoalan. Dan sebagai tambahan, TKM berfokus pada pentingnya proses bisnis yang baik, terutama satu pola yang mengurangi hambatan dari batasan internal dan mengerti kebutuhan detail pelanggan, sehingga kebutuhan mereka dapat sepenuhnya tercapai. Kebutuhan-kebutuhan ini telah mencapai tahap di mana TKM menjadi pemikiran terbaik sebagai filosofi manajemen umum daripada pendekatan tertentu untuk kualitas. Untuk yang terakhir ada 5 ahli TKM di Indonesia. Untuk yang pertama ada Ishikawa Dalam Ciptono. Menurut Ishikawa, Total Quality Management diartikan sebagai perpaduan semua fungsi manajemen, semua bagian dari suatu perusahaan, dan semua orang ke dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. Kemudian yang kedua ada Ciptono. Menurut Ciptono, Total Quality Management atau TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Yang ketiga ada Nasution. Menurut beliau, Total Quality Management atau TQM yakni perpaduan semua fungsi manajemen, semua bagian dari suatu perusahaan, dan semua orang ke dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. Kemudian yang keempat ada Tunggal AW. Menurut Tunggal, mendefinisikan TQM sebagai mengelola organisasi secara menyeluruh agar organisasi memperoleh keunggulan pada semua produk dan jasa yang penting bagi pelanggan. Sasaran yang ingin dicapai dari peningkatan kualitas produk adalah kepuasan konsumen. Dan untuk yang terakhir ada pendapat dari Ibrahim. Menurut Ibrahim, Total Quality Management ialah suatu manajemen yang membuat perencanaan dan mengambil keputusan, mengorganisir, memimpin, mengarahkan,
mengolah, memanfaatkan seluruh model peralatan dan material, teknologi, sistem informasi, energi, dan sumber daya manusia untuk membuat produk atau jasa berkualitas yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan pasar konsumen yang secara terus-menerus. Untuk kelangsungan hidup perusahaan secara efisien, efektif, dan bertanggung jawab dengan partisipasi seluruh sumber daya manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.